حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin. Ikhwani rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Falah Surabaya yang sangat saya muliakan. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Anatomi Ayat-ayat Puasa di dalam Al-Quran. Mengapa judul itu dipilih? Sebab 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan itulah kesempatan emas yang tidak pasti, tidak selalu terulang dalam setiap tahun. Ayat-ayat puasa dalam Al-Quran disebutkan secara berurutan dan lebih lengkap dari ayat-ayat tentang sholat. Mengapa? Karena puasa dilakukan tidak sehari 2 hari, tetapi sampai 30 hari. Kalau salah memahami agama, salah melakukan puasa, maka itu akan berakibat fatal untuk kesehatan dan keselamatan jiwa. Yang saya maksud anatomi ayat-ayat ini adalah pembedahan logis ayat-ayat dalam Al-Quran itu sehingga nanti tercermin betapa sistematisnya ayat-ayat Al-Quran. Betapa dekatnya Allah kepada kita. Allah menyapa kita dengan penuh sayang dan dekat. Dan betapa besar juga dampaknya dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Kita mulai sekarang ayat yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah 183. Di dalam ayat itu Allah memanggil kita semuanya dengan akrab dan sayang. Coba kita perhatikan di situ. Kamu ini orang-orang yang beriman. Berpuasalah kamu. Dan ini tidak berita baru. Tidak sesuatu yang baru sebab orang-orang terdahulu juga sudah puasa seperti ini. Dan itulah cara kamu menjadi orang yang lebih kuat, lebih baik secara pribadi, lebih baik dalam keluarga, lebih baik kepada sesama manusia, bahkan lebih ramah kepada lingkungan. Ayat yang kedua, surah ayat Al-Baqarah 184. Di sini Allah menunjukkan keakrabannya dan sayangnya kepada kita semuanya ini. Coba kita perhatikan di situ. Nanti dipelajari di rumah terjemahnya, kemudian kita coba kita rangkai menjadi satu. Di situ Allah berfirman,
Puasalah. Puasa itu tidak berat. Puasa itu tidak lama, hanya sebulan, tidak setahun. Dan itu pun jika kamu sehat. Kalau kamu sakit, ya tinggalkan puasa. Sebab Islam datang bukan untuk merusak kesehatan dan keselamatan nyawa. Itu pun jika kamu tidak dalam bepergian. Kalau kamu bepergian jauh, ya tinggalkan puasa. Supaya agama ini tidak mempersulit geraknya kehidupan manusia ini, dinamika manusia, mobilitas manusia ini. Cuma kalau nanti sudah selesai Ramadan, kamu sehat, kemudian eh, tidak ada aktivitas lain yang menghalangi, silahkan kamu berpuasa sampai hitungannya persis seperti yang kamu tinggalkan. Kalau kamu memang berat betul, kamu pekerja berat, tidak ada alternatif pekerjaan yang lain, atau sakitmu sudah tidak mungkin ada sembuh, tidak apa-apa, jangan sedih, ada solusinya. Kamu sedekah, setiap harinya kamu memberi makan orang-orang miskin dalam sehari itu. Itu yang baik. Kalau kamu ingin menambah kesempurnaan, ya qiyamul lail atau sedekahmu ditambah. Kafarat fidyah untuk fakir miskin itu dilebihi dari standar. Atau nanti setelah Ramadan nanti itu ada Syawal. Faman tatawwa'a khairan. Kamu puasa sunnah. Itu ayat kedua. Sekarang ayat ketiga. Pada ayat ketiga surat Al-Baqarah 185, Allah mengulang lagi keringanan-keringanan puasa. Diulang lagi persis seperti ayat sebelumnya. Lalu Allah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itulah, saya ini tidak ingin kamu itu menjadi sesak, susah karena beragama. Saya ingin engkau itu beragama dengan ceria dan menyenangkan. Hadirin sekalian, di situ pada ayat yang ketiga itu Allah berfirman, kamu berpuasa di bulan Ramadan ini karena apa? Karena ada Quran di situ, supaya kamu lebih senang mempelajarinya dan supaya kamu bisa mencocokkan hidupmu dengan Al-Quran. Bersenanglah kamu berpuasa sampai tuntas akhir bulan. Sekarang berikutnya 186 Allah mengatakan, semua yang kamu lakukan itulah yang menjadikan kamu lebih dekat kepada aku. Kamu saya suruh begitu itu supaya kamu lebih dekat kepada saya. Kalau kamu sudah dekat kepada aku, apa ada permintaanmu yang tidak aku kabulkan? Coba, sayangnya Allah kepada kita. Ayat kelima, uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum. Allah berfirman, di tengah-tengah kewajibanmu berpuasa, jangan lupa kamu punya tubuh, kewajiban menjaga tubuh. Kalau sudah maghrib, makan. Kalau menjelang subuh, sahur. Kewajibanmu pada tubuh, dirawat. Lalu kamu kewajiban kepada istrimu. Jangan karena ibadah kepada Allah lalu lupa istri. Silakan kalau mau berjumpa dengan istri, silakan. Coba, Pak. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Lalu kalau sudah begitu, pergilah ke masjid, iktikaf di situ. Itu momen penting untuk merenung, untuk introspeksi. Di bagian mana dalam kehidupan kita ini yang masih jauh dari Al-Quran? Ayo kita dekatkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Coba. Jadilah kamu hidup yang secara seimbang. Hablum minallah, yes. Hablum minan nas, yes. Jadilah suami yang membahagiakan istri. Hindari segala hal yang tidak menyenangkan. Jangan mengungkit-ungkit kesalahannya.
apalagi menyebarkan kepada orang lain. Istri juga harus seperti itu, disimbolkan dalam ayat. Kamu adalah pakaiannya istri dan istri adalah pakaianmu. Ayat yang ke-6, ini seperti ayat tidak ada hubungannya dengan puasa, yaitu Al-Baqarah 188. Tapi sebenarnya ada. Karena ayat itu tentang perilaku kejahatan mengambil harta orang lain. Lalu berbicara soal jangan menyogok hakim. Jadi seperti ini. Kamu sudah kuat meninggalkan sesuatu yang halal. Puasa itu meninggalkan makanan dan minum yang halal, tapi kita tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, kalau kamu kuat meninggalkan yang halal, kamu nanti akan kuat meninggalkan apalagi yang haram. Hati-hati bekerja. Harus tahu halal haram. Puasamu harus jadi rem, jangan sampai blong. Kalau kamu hidup ini tantangannya banyak. Jangan sekali-kali menipu, mencuri, merampok, menjara harta orang, harta rakyat, harta negara. Jika berperkara di pengadilan, jangan sekali-kali menyogok hakim. Ini coba. Dan para hakim juga jangan sekali-kali tergiur menerimanya. Itu perbuatan kriminal dan dosa besar. Dan melalui hati nuranimu saja, kamu sudah tahu bahwa itu dosa dan itu kriminal. Hadirin, begitulah dahsyatnya, keindahannya susunan Al-Quran, dan begitulah dahsyatnya pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Dan di antara ayat-ayat itu, perhatikan, tidak ada satupun ayat yang berisi ancaman dan siksa. Karena apa? Ramadan adalah penuh kasih Allah, penuh ampunan Allah. Hadirin, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan ini untuk menyemangati kita belajar tentang Al-Quran. Dan saya sampaikan hal ini untuk supaya kita mempertinggi, memperbanyak, memperdalam dampak puasa kita terhadap perilaku kita dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Itulah pada ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Hadirin, Ramadan adalah posisi paling dekat kita kepada Allah. Dekatlah Allah. Bermanjalah di pundak Allah. Dan teteskan air mata di atas pangkuan Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.